Ya, saya rasa sederhana saja bahwa inilah bentuk bahwa kecintaan terhadap Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD ini terus tumbuh dan berkembang tidak dari paksaan, tidak dari situasi pengondisian, tidak dari situasi keterpaksaan, tapi dari kesukarelaan. Ini adalah bentuk tumbuhnya cinta kepada program Pak Ganjar, kepada visi Pak Ganjar melalui sekian hari kampanye yang sudah kami lalui, dan dukungan untuk Pak Ganjar terus tumbuh dari beragam elemen masyarakat, khususnya anak-anak muda. Dan hari ini kita melihat lahirnya Sigap dengan Mas Aldi Rizky dan teman-teman semuanya, dan teman-teman Sigap pada Pak Ketum dari yang sudah menyampaikan pidatonya, bahwa hari ini anak-anak muda lah yang menentukan. Dan kita percaya bahwa saat lebih banyak anak-anak muda membuat forum diskusi, membuat forum-forum dialog, membuat forum-forum di mana kita bisa bebas berbicara, disitulah kita merayakan esensi demokrasi yang diperjuangkan melalui reformasi. Sehingga yang mewakili spirit itu bisa kita lihat adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi saya rasa apresiasi untuk teman-teman yang ada di sini, dan saya punya keyakinan bahwa semangat positif ini akan terus menular ke banyak kalangan anak-anak muda yang lain di seluruh Indonesia. Mas, tadi di dalam talkshow kan Mas tadi bilang ada indikasi kecurangan, Mas. Ya. Nah, bagaimana dari cara atau enggak peran dari tim kampanyenya Mas Pak Ganjar dan Mahfud itu untuk mengantisipasi itu, Mas? Ya sebenarnya sudah bukan apalagi indikasi, ini udah mendekati, Mas. Sudah bukan indikasi lagi ya. Kalau kita bicara tentang contoh yang saya sebut tadi, misalnya pemilu itu kan tidak hanya tahapan kampanye saja, bahkan pada saat pra kampanye, pada saat pendaftaran itu juga sudah memasuki periode tahapan pemilu. Dan kita melihat kemarin di awal pemilu dulu sudah dinodai terkait prinsip etika kita saat MK memutuskan bahwa ada pelanggaran etik berat yang dilanggar oleh Pak Anwar Usman saat memutuskan putusan MK nomor 90 yang publik merekam itu dengan jelas. Dan dengan berjalannya waktu kita melihat ada kekerasan terhadap relawan kami Ganjar Mahfud di Boyolali, di Sleman juga mengalami yang sama. Kemudian ada surat suara yang terjadi di Taiwan di mana sudah ada 30.000 lebih yang tersebar, dan berbagai macam peristiwa yang lain. Artinya ini sudah bukan indikasi, tapi ya memang ada situasi-situasi yang tidak ideal sebagaimana yang kita diskusikan tadi. Nah, maka 30 hari ke depan ini kami akan terus memperkuat bonding dengan seluruh simpatisan relawan untuk terus bergerak turun ke bawah, bertemu dengan sebanyak-banyaknya akar rumput masyarakat, termasuk teman-teman muda. Tadi disampaikan Mbak Miki bahwa ada kelompok generasi penerus misalnya yang generasi perintis ya. Generasi perintis kemarin, ada generasi pemenang, ada banyak kelompok-kelompok anak muda yang bergerak secara terorganisir untuk melakukan kerja-kerja kampanye. Ada Sigap yang hari ini bergabung. Kemudian kawan-kawan calon legislatif dari seluruh partai pengusung tiada lelah bergerak ke dapilnya masing-masing menyapa masyarakat. Kita melihat ada Mbak Ratu yang hari ini menjadi salah satu kader muda Perindo. Artinya seluruh komponen pendukung Ganjar Mahfud solid bergerak, dan itu kita lakukan sebagai bentuk kewaspadaan kita terhadap netralitas aparat, dan kemudian terhadap penjagaan atas kecurangan. Itu yang kita lakukan karena kita tidak punya rumus mekanisme lain selain menyatu dengan gerakan rakyat. Kita tidak punya formulasi lain selain terus menguatkan konsolidasi demokrasi. Itulah satu-satunya cara yang kita pahami saat memenangkan pemilu. Itulah satu-satunya cara yang kita pahami saat kita mencegah kecurangan terjadi, yaitu bersatunya antara pemimpin dengan rakyat. Itulah yang diteladankan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Saya rasa itu. Ada lagi Mas Aldi?